Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Umami sebagai moderator ingin memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Di sebelah saya ada Rianti Azhara sebagai pemateri 2. Di sampingnya ada Dinda Wijaya sebagai pemateri 3. Di sampingnya ada Ridho Kurnia Sandi sebagai pemateri 4. Sauki Mursid sebagai pemateri 5 dan Rizky Yuda sebagai pemateri terakhir. Baiklah, kami mulai presentasi kami dari moderator. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materi yang pertama. Apa itu data mining? Data mining adalah proses mencari pola atau informasi penting dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik dan matematika dan kecerdasan buatan. Tujuan utamanya adalah mengekstrak pengetahuan yang tersembunyi dalam data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dilanjut oleh materi kedua, Rianti Azhara. Kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rizka Umami. Yang pertama, data mining dalam konteks pendidikan. Data mining di pendidikan digunakan untuk menganalisis data siswa, guru, nilai, absensi, dan proses belajar. Teknologi ini membantu mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang bermakna. Contoh penerapannya, yang pertama, menganalisis nilai siswa untuk mengetahui tren prestasi, memprediksi siswa yang berisiko tidak lulus, dan mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, tujuan penerapan data mining di pendidikan ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan siswa. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Wijaya. Saya akan melanjutkan materi slide ke-4 dan 5. Yang pertama yaitu ada tujuan penerapan kata mining di pendidikan. Yang pertama, mengurangi angka putus sekolah. Data mining membantu mengidentifikasikan siswa yang berisiko putus sekolah yang lebih awal, sehingga sekolah dapat memberikan intervensi tepat untuk mencegah hal tersebut terjadi. Yang kedua, rekomendasi pembelajaran yang sesuai. Dengan menganalisis data performa siswa, sistem dapat memberikan rekomendasi pembelajaran dan dipersonalisasi, meningkatkan hasil belajar dan aktivitas secara keseluruhan. Slide kelima, yang pertama yaitu contoh penerapan kata mining di bidang pendidikan. Pertama, prediksi presentasi siswa. Yang kedua, analisis kehadiran siswa. Yang ketiga, sistem rekomendasi mata pelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Kurnia Sandi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi slide yang ke-7 dan 8. Contoh penerapan data mining di bidang pendidikan. Yang pertama ada evaluasi kinerja guru, ada analisis perilaku belajar siswa, dan e-learning dan pembelajaran online. Terus teknik data mining atau classification dan clustering. Classification atau klasifikasi adalah teknik pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Dalam pendidikan, klasifikasi digunakan untuk mengategorikan siswa berdasarkan tingkat kemampuan, risiko putus sekolah, atau prediksi kelulusan. Clustering adalah teknik mengelompokkan siswa berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa kategori yang ditentukan sebelumnya. Contohnya, mengelompokkan siswa dengan gaya belajar serupa atau pola kehadiran yang mirip untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang tepat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Yuda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Teknik data mining, association, rule, dan prediction. Association rule adalah teknik untuk menemukan hubungan antar data. Dalam pendidikan, teknik ini dapat mengidentifikasi pola seperti siswa yang aktif mengerjakan tugas cenderung mendapat nilai tinggi, atau mata pelajaran tertentu yang sering dipilih bersamaan.
Prediction adalah teknik untuk memprediksi hasil belajar siswa di masa depan berdasarkan data historis. Contohnya, memprediksi kelulusan siswa, memperkirakan nilai ujian akhir, atau mengidentifikasi siswa yang membutuhkan intervensi dini. Selanjutnya, manfaat data mining di pendidikan, yaitu membantu guru memahami kemampuan siswa, pembelajaran menjadi lebih efektif, dan mempermudah pengolahan data akademik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Sauki. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rizky Uda, manfaat data mining di pendidikan bagian 2. Manfaat pertama adalah membantu sekolah mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan analisis data yang akurat, pihak sekolah dapat membuat kebijakan berdasarkan fakta dan bukti, bukan hanya intuisi dan asumsi semata. Manfaat kedua adalah meningkatkan prestasi siswa secara keseluruhan. Data mining memungkinkan identifikasi dini terhadap siswa yang membutuhkan bantuan, sehingga intervensi dapat dilakukan tepat waktu untuk hasil yang optimal. Berikut adalah tantangan utama dalam penerapan data mining di pendidikan. Keamanan data siswa, kebutuhan teknologi dan biaya, keterbatasan tenaga ahli. Tantangan penerapan data mining bagian 2. Data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil analisis ketika data siswa, nilai atau absensi tidak tercatat dengan baik. Hasil analisis menjadi kurang akurat dan dapat menyebabkan keputusan yang salah. Perlu koneksi dan sistem yang baik. Infrastruktur teknologi yang memadai sangat diperlukan untuk menjalankan proses data mining. Sekolah membutuhkan jaringan internet stabil dan sistem database yang terintegrasi dengan baik. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh moderator Rizka. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari PT kelompok kami, yaitu data mining sangat membantu dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas belajar dan pengambilan keputusan. Dengan teknik yang tepat, sekolah dapat memahami kebutuhan siswa lebih baik. Penerapan data mining harus tetap memperhatikan keamanan data dan teknologi yang digunakan. Baiklah, tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum